saking menariknya sehingga satu tema kelewatan, bukan karena sengaja tapi karena menariknya materi ya, akhirnya kita perlu berterima kasih dan tepuk tangan buat Prof. Dawan Soeharto. Baik, kita akan membatasi waktu pagi hari ini Bapak Ibu sekalian jam 9.30 maksimal ya Prof. Bapak harus jam 10 sampun mau keber Pak. Ampun dari Malang ke Juanda mau keber dulu. Nanti pesawatnya jam 12, jam 1, jam 12 harus sudah di bandara. Sepakat Bapak Ibu, kita fokus untuk TD dan TOT. Tolong materi buka dulu ke kawin. Untuk galah kita berikan ke Prof. Durus. Om Swastiastu. Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Sedana dari Jawa Timur, berbahagia, masih semangat ya? Ya, kita akan melanjutkan satu materi lagi mengenai Sekaragung atau kekawin. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti di Zoom kemarin di TOT Pusat sudah mungkin mendapatkan materi ini juga, tetapi saya akan ulang sedikit-sedikit ya, karena juga keterbatasan waktu nanti. Mungkin nanti karena Bapak Ibu sudah punya fotokopiannya, mungkin tadi malam sudah dibaca, sehingga nanti tiang hanya lari saja menjelaskannya, kemudian nanti praktek dulu. Baik, kita mulai dengan istilah apa itu kekawin. Kekawin ini mohon sebutan dari Jawa Timur, ini berasal dari Jawa Timur ya. Jadi kekawin itu lahir di Jawa Timur. Jadi ini kalau dari segi bahasa, jadi kekawin itu adalah bahasa Kawi, bahasa pujangga. Kalau saya boleh katakan, kekawin ini tempat menyimpan nilai-nilai agama kita dan diproteksi sedemikian rupa. Jadi dikunci dia, tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Ini cara leluhur kita memproteksi. Jadi Bapak Ibu kalau tidak punya PIN untuk masuk ke kekawin tidak bisa. Kan begitu ini. Jadi ilmu agama itu, pendidikan budaya apapun, nilai-nilai luhur itu ada pada kekawin. Sementara kekawin sendiri punya PIN. Jadi orang yang bisa masuk adalah orang yang bisa membaca bahasa Jawa kuno, membaca kekawin. Karena itu UDG membutuhkan lomba ini. Karena dengan kekawin kita bisa membuka, membedah keagamaan kita yang selama ini sering saya katakan agak kosong ya. Kita mengalami kekosongan di tataran tatur. Jadi kita bisa bongkar dengan kekawin ini sebenarnya. Kalau ada waktu banyak sih, apapun yang mau kita diskusikan tentang agama terjawab oleh kekawin itu sendiri. Karena kita terbatas waktu, ya nggak apa-apa, seberapa pun nanti kita bisa. Jadi istilahnya dia seperti itu. Ia adalah sebuah tembang. Kalau kemarin itu semuanya liris namanya. Sloka liris, palawakya liris. Tetapi kalau ini puitis namanya. Jadi puisi berirama, gitu kira-kira. Jadi dia puisi berirama sekali lagi, sehingga kita pin maksudnya adalah harus tahu iramanya. Bagaimana kita mengiramakan? Ya punya kunci lagi yang kita sebut dengan guru lagu. Jadi begitu kira-kira lancarnya. Jadi dia punya guru lagu, kaidahnya ya. Guru itu apa? Nah ini seperti juga sloka kemarin. Bedanya kekawin itu punya guru yang agak banyak dengan varian-variannya. Jadi guru ini adalah patokannya yang tidak boleh dilanggar. Jadi sama dengan PIN, ketika Bapak Ibu masuk, kalau PIN-nya salah sedikit saja sudah tidak bisa masuk dan jadi kacau kan. Nah ini juga seperti itu. Guru itu PIN-nya. Apa itu? Ya suku kata yang dibaca panjang. Silakan Bapak Ibu sepanjang apa, itulah yang disebut ruang dialek. Jadi teman Jawa dialeknya seperti ini, di situ bervariasi kita. Jadi suku panjang, suku kata panjang dan berubah nada, sama dengan sloka kemarin. Guru itu. Lawan dari guru adalah lagu. Makanya sering saya katakan
guru itu di dalam wirama ya itu sama dengan catur guru kan. Dan lagunya itu sama dengan ya tergantung pasangan dari guru. Kalau guru swadhyaya pasangannya umat kaulo kan. Kalau Jawa kan gusti kaulo, kaulo gusti, kaulonya lagu, gustinya guru. Ya kalau di sekolah dia gurunya catur guru kan guru pengajian, murid. Kalau di rumah guru pakel, pasangannya anak. Ya. Kalau negara pemerintah guru wisesa, lawannya rakyat. Jadi guru dan lagu itu simbolik catur guru kita itu. Nah inilah kuncinya sekedar masuk tadi. Kalau kita bicara guru dan murid, di antara guru dan murid kata kuncinya apa? Kalau Bapak Ibu kita bicara antara Tuhan dengan umat, antara pemerintah dengan rakyat, antara guru dengan muridnya, antara orang tua dengan anaknya, kata kuncinya nanti bakti kan bakti namanya. Inilah jangan heran kalau misalnya kemarin ada yang diskusi kenapa kok berbeda kok ada demonstrasi gitu ya. Kok ada kata demonstrasi gitu ya. Yang ini karena ini koperasi nilai dari catur guru kenal oleh itu demonstrasi kewak karena dia terkooptasi baktinya itu. Baktinya kepada itu sang yang wujud, baktinya kepada guru wisesa, baktinya kepada guru rupaka, guru pengajian itu yang membuat enggak kita demo-demoan gitu loh. Itu karena ya. Jadi kuncinya bakti. Makanya guru itu di dalam wirama kita dilatih untuk bakti, patuh, disiplin gitu ya terhadap guru itu. Ini utama. Kalau agak beda dengan yang lain. Jadi makanya dia biar tersekar dia yang paling tinggi posisi. Itulah guru-gurunya. Nah, bagaimana? Sama seperti kemarin guru tanda tiga harus dirga betul. Sama nanti kalau harus guru yang agak pendek sekali aja dia berubah dirga 2 kali dan glute 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Nah, itu terlalu tegel emangnya gitu. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi ya, guru itu sebagai simbol-simbol ya nanti Bapak sudah ada di PowerPoint karena kita cepat. Tanda gurunya saya percepat sedikit. Nanti kalau Bapak Ibu bertemu dengan tanda-tanda seperti ini ya, karena di dalam huruf Latin saja ada, dalam huruf aksara Bali tidak Bapak dapatkan. A yang coretan, U yang coret di atas, I yang coret di atas, O itu semua tanda guru dan ada filosofisnya. Mungkin Bapak Ibu ada di fotokopi ya. Kalau yang kedong itu simbol telinga, jadi kita dididik bakti untuk mendengarkan yang sang catur guru itu, suara-suara itu, sabda dari itu, bakti mendengarkan. Ya. Itu telinganya. Kalau kepalanya ulu yang ada cecek di tengahnya itu ulu sari namanya. Kalau I dia panjang. Itu bagaimana kita menjunjung menghormati catur guru tadi, bakti ya. Jadi bakti dalam rangka menjunjung beliau. Kalau suku itu bagaimana kita bersujud ya, berhormat kepada kaki sang guru itu ya. Jadi sudah kita punya jadi simbol kaki itu bagaimana bersujud di kaki guru. Kenapa? Ya karena guru itu selalu akan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar itu. Jadi di dalam kawin Ramayana, jadi sering saya katakan Rama itu tidak pernah memberikan mahkotanya atau keris pusakanya, tapi sendal jepitnya itu dikasih berata. Itu simbol suku. Jadi guru yang baik itu begitu. Dia tidak akan pernah tuntas mengajarkan muridnya. Dia pasti ngasih dasar-dasarnya. Saya kasih dasar-dasarnya aja lah. Nanti Bapak Ibu berkembanglah menurut Jawa Timur, sosial monggo gitu ya. Jadi seperti itu. Itu guru suku ya. Kemudian taleng tangan kanan kita. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu tidak sengaja kasih anak-anak sesuatu diambil dengan tangan kiri. Jangan pakai tangan manis gitu. Kalau ditanya jangan buluk itu, itu ada simbol ya di aksara kita namanya taleng. Di situ dia ada taleng, ini simbol kebenaran. Jadi kita berada di balik kebenaran itu. Kita mengedepankan kebenaran. Maka taleng itu ada di depan aksara Wianjana. Ini kalau sistem penulisannya taleng
itu mendahului penulisannya dengan wianjananya, konsonannya. Hanya ini ya, yang lain konsonannya dulu baru pengangengnya gitu. Itu makna dari taleng ya. Jadi simbol kebenaran yang Bapak Ibu cari ke sini ini kebenaran, betul kan? Ya kebenaran itu apa? Pengetahuan, gitu. Pengetahuan Mang Dumning ya, biar tahu aja apa yang namanya sloka, palawakya, kakawin. Kidungnya belum ya nanti sampai di kidung, sampai di kakawin dulu ya. Jadi supaya tahu sloka, palawakya, kakawin itu taleng. Jadi karena dengan kebenaran itu kan, di mana kebenaran itu berada? Di guru itu. Jadi pemegang kebenaran itu guru. Ya. Ilmu ya, yang memegang ilmu adalah guru. Jadi tedong, kalian tedong. Jadi kita juga lihat bagaimana kalau ada O ya, nanti ada suku kata O itu harus kita gurukan. Ya. Jadi perjalanan menuju ke sumber, semua akan kembali ke sumber. Kan dibilang, kalau Jawa bilang ojo lali kawitan, itu Pak O nya itu Pak, ojo lali kawitan. Ya, dalam semua itu O itu di mana tempat? Di dalam. Di dalam itu siapa? Ya pura dalam. Pura dalam itu Pak, ya siwa gitu. Ya siwa pura dalam. Kan di dalam kan? Di dalam. Siram dikit, siwa. Siapa itu guru? Siwa ya guru. Gitu. Guru simbol itu. Jadi makanya itu disebut Windu dia, agama Hindu itu Windu. Daitya sama dengan taleng daitya. Jadi kalau Bapak Ibu ini nanti akan berpengaruh kalau Bapak Ibu melihat di situ ada kata ai ya. Ini ada ai-nya ini. Sehingga antara dewa dengan dewa itu beda bacaannya. Kalau dewa itu titah takdir, kalau dewa itu divine of God. Bu dewa lain. Jadi kalau daiwa itu titah takdir, daiwa juga tanah. Jadi yang tidak bisa ditahan oleh manusia itu takdir. Yang lainnya bisa. Hujan bisa ditahan dengan payung gitu, tapi takdir. Jadi kita lihat di situ itu taleng tedong atau taleng daitya. Kemudian kita lihat lagi. Ini ya simbol rubinede ya. Ini simbol rubinede. Tadi saya sempat dengan cerita-cerita beberapa kawan, teman-teman, umat. Ini simbolnya. Ya. Atas, bawah, kiri, kanan, kaki perempuan. Bapak Ibu yang bersaudara, yang penting kita ketahui di sini, ketika kita bicara rubinede, bukan dualismenya yang dipentingkan, bukan pertentangannya, tetapi lebih substansif pada kualitasnya atau dualitasnya, pasang sarganya. Jadi pasangnya itu bukan lawannya. Jadi rubinede itu bukan lawannya, artinya pasangannya gitu ya. Ya Bapak Ibu kalau dipertentangkan kan buik ini bapak gitu ya, haji biang buik, tapi mereka tahan gitu, nggak akan ada apa-apa. Meneng-menengan ya, meneng-menengan gitu ya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu yang tadi dipasangkan beroperasi dia lainlah turunan. Ini namanya rubinede. Jadi agak beda sedikit. Bagi mungkin Bapak Ibu sering dengar rubinede itu berlawan, tidak, dualitas. Timur berpasangan dengan barat, bukan semata-mata bertentang. Ini dalam ajaran kita namanya pasang sarga. Jadi seperti itu kita lihat. Jadi dan kemudian ada bisah. Bisah itu lawan dari taleng tadi, bisah tangan kiri kita. Ini simbol yang ketidakadilan, simbol kejahatan, keburukan, kezaliman. Kita taruh di belakang tuh jauh-jauh gitu. Sembunyi itu jauh-jauh gitu. Makanya bisargah dia di belakang. Jadi setiap kata atau suku kata yang mendapat tanda-tanda di atas itu nanti Bapak Ibu harus gurukan, ya. Harus digurukan. Tidak boleh tidak digurukan. Cecep, nah ini cecep itu simbol ya Saraswati. Mungkin saya tidak, kalau di Bali masih sampai hari ini kalau
orang sedang asiknya cerita, cecak berbunyi, sini sang yang ngaji Saraswati gitu ya. Ya, itu artinya apa? Apa yang kita bicarakan itu ada unsur kebenarannya gitu. Cecek itu Saraswati, Saraswati itu ilmu pengetahuan atau ipteks zaman sekarang. Jadi ada yang milenial tuh ipteksnya, ya. Kalau dikasih tahu nyastra nggak ngerti. Dia zaman anak milenial tuh namanya ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan sebagainya. Itu Saraswati, itu cecek. Agama kita Weda. Jadi Weda itu. Jadi Weda sumber kebenaran. Makanya tepatnya di timur. Saya tadi katakan itulah alas Purwa. Purwa itu wit, ya, wit Purwa. Mula madang kamulan. Ya, seperti itu. Ya Weda itu madang kamulan kita, wit kita, mula kita. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca apa ke Kidung Haji Kembang dari timur itu, maka acara putar arah kita itu mulai dari Purwo itu sumber ya, sumbernya dulu Purwo itu mau kemana, mau ke kiri apa ke kanan, kan tinggal gitu aja. Sama seperti sekarang kalau kita paling itu kita tanya cek kami ini mana timur gitu. Ini orientasi Hindu. Kalau orientasi Buddha barat, katakan Siwa Windu itu artinya timur, warnanya putih. Kalau Buddha tahu warnanya atau barat, kuning. Warnanya kuning. Kalau kita cari kebenaran ke timur, Pak, karena Weda kita itu di timur, di Purwo. Kalau Tom Samcong cari kitab suci baru ke barat gitu. Nah, ada dia Buddha kan, Buddha itu di barat, pakaiannya kuning-kuning gitu. Jadi kekawin mengajarkan kita yang banyak hal ya Bapak Ibu. Jadi mudah kita mencerna agama kita. Kemudian kita lihat itu cecek sama surat, itu simbol rambut Bapak Ibu. Rambut. Jadi begini, setelah kita nawang knowledge, setelah kita bisa skill nawang nih kemulan, knowledge atau knowledge, skill itu taksu ya. Kalau bahasa Nusantara, bahasa Bali khususnya, knowledge itu gunanya, skill itu ginanya atau taksunya. Jadi jika kita nawang bisa dadinya itu guna kayanya, hasilnya, outcome-nya ya. Jadi kalau misalnya orang punya kemulan, punya taksu, pasti punya rambut sedana ataupun nilai jatuh mulu, jatuh beres, rambut gede banyak kali, apapun namanya di Merajang. Kalau jajar kemirinya dia. Knowledge ya, nawang bisa dari, artinya apa? Dia sudah profesional. Sama dengan Bapak nawang kekawin, bisa kekawin, dia jadi juri kekawin atau pembina kekawin, nanti dapat honor. Gunung kaya lah, gunung kaya. Jadi itu profesional, makanya rainannya apa? Budak leon, dompet, budak cap, budak cemeng. Leluhur kita pinter Pak. Nah main-main dia gampang kan. Jadi leluhur dari Bali itu pulang ke Merajang, dia tuh melihat angin, oh ada kemulan, melihat kau. Terus taksunya utara selatan, skill itu. Nemok sartam nih kain kau ngajak partner jaga kita. Jadi taksu itu mencari kesejahteraan duniawi. Sumbernya mana? Segoro kiri. Sumber zakat itu segoro kiri. Ya. Jadi gampang agama kita itu. Jadi kangen, nah itu udah itu guna gina di sebelahnya taksu itu pasti ada lampu cedana itu. Jadi kalau lainannya itu budak leon, tumpak, budak cemeng atau budak lagi. Itu Pak. Guna kaya. Jadi kita sudah diajarkan, makanya sebenarnya dulu tidak ada yang nganggur itu, karena sudah punya takweda, ya ilmunya di Weda. Terjemahkan dia ke taksi masing-masing jadi keginan itu, ya, sehingga kita profesional. Nggak ada yang nganggur mestinya. Pelingginya udah ada, harinya juga sudah ada, hari sucinya kan.
Tuh knowledge itu setiap untuk kalian Bapak Ibu tuh hari knowledge, ilmu. Setiap tumpuk tuh ada skill, keterampilan. Mulai dari landap, kenapa landap? Ya negara agraris dong. Paling Banten kalau dulu leluhur kita bikinnya apa? Kalau di Bali itu cangkul, sabit, penampat, ya gitu karena negara agraris, maka disebut tumpuk landap gitu. Tapi sekarang kan jadi hari landap itu hari lebarannya komputer sama mobil gitu kan. Ya kan tidak salah, kenapa? Karena sekarang bukan lagi pakai cangkul, yang dipakai itu bukan lagi pengutik, penampak itu tapi pulpen. Pulpen itu juga lain gitu. Itu landep, itu perkembangan teknologi kita. Sampai nanti tumpuk wayang yang terakhir, kan? Coba hitung itu tumpuk wayang yang terakhir, yang di Jawa disebut Mormokolo itu. Jadi tumpuk wayang yang terakhir itu apa dia? Kalau tadi tumpuk landap itu adalah teknologi dasar, teknologi kerumah tanggaan, sedangkan tumpuk wayang itu cyber, teknologi tingkat tinggi. Nah ini teknologi tingkat tinggi. Ini tumpuk wayang ini, makanya disebut dunia maya. Wayang itu maya, ini semuanya. Cyber ini tumpuk wayang ini. Ya jadi Hindu itu udah tahu itu, kita Nusantara zaman P94 udah tahu sebenarnya konsepnya. Cuma kita nggak sengaja gitu. Gitu. Jadi kita lihat di silakan kawin itu disimbolkan oleh sulam. Jadi bagaimana kita mencari nafkah. Kadang-kadang di Jawa pangkon, yang itu pangkon itu memangkon ya, menegul. Jadi mengikat. Ya tadi ojo lali kawinan saya baca di dalam salah satu dari kitab Purpak Walamat, itu namanya Sestro di Suhul. Jadi Sestro Adi Suhul, sastra yang tinggi kan. Itu ada konsep ojo lali kawinan yang dipakai oleh dalam Jogja itu, ya itu Sestro Adi Suhul itu. Kemudian kalau yang tadi itu semua suku kata yang mendapat. Nah kalau ini di depannya Pak, jadi di depan karena iya kata Satya misalnya sanya ini guru, jadi di depan Nania, sanya itu guru, ini Nana. Jadi di depan Satya, ya apa Nania, kalau huruf Latinnya ini, kalau huruf Balinya begini, kalau Jawa juga mirip sama. Itu simbol busana. Ya bersama dengan ya, ra dan wa itu sama-sama busana. Ini temannya satu lagi, dua lagi. Ini sama Pak. Ya. Jadi tiga ini simbolnya suku kata yang ada di depan. Itu busana, pelindung dia. Jadi catur guru itu pelindung kita. Widi melindungi umatnya, ya. Pemerintah melindungi umatnya, guru melindungi muridnya, orang tua melindungi anaknya. Sama dengan busana kita, tubuh kita dilindungi oleh busana kita. Jadi simbol itu, kemudian ini yang Medwita, ini simbol pernikahan kita. Jadi simbol ya. Jadi yang mendapat guru itu ini namanya suku tumpuk ya. Yang mangkana, yang dapat guru itu mangnya ini bukan kananya ini. Atau dalam kata Buddha, bunya yang guru. Ya. Ini sekali lagi ini yang dapat guru walaupun tidak ada tanda-tanda yang di atas tadi, tapi dia ada di depan suku tumpuk ini. Maka ma guru, bu guru. Itu simbol pernikahan. Ya ini. Jadi sebelum bertumpuk itu istilahnya. Sebelum bertumpuk harus disahkan dulu oleh guru itu. Nah, guru Swadaya Banten Pejati harus ada guru Rupake, kedua mempelai, orang tua mempelai harus ada. Guru Wisese, pedesa adat, ya dusun biar bisa buat akte perkawinan harus ada. Ya. Jadi setelah disaksikan oleh ketiga guru tadi itu, baru saudara kita mulai bertumpuk-tumpuk itu. Jangan dulu bertumpuk-tumpuk terus baru dicari gurunya. Wah itu walat itu. Jadi kalau kecelakaan gimana?
Ya, dia punya anak namanya Astre, ada juga disebut dia anak Bobinjat, kan begitu. Makanya kekawin itu membuat kita patuh dari itu, bakti itu, disiplin. Disaksikan dulu oleh guru, makanya dikatakan itu di depan guru. Ini gini. Suku kata yang berada di depan itu maknanya disaksikan dulu oleh guru, baru kita melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Sehingga lahirlah anak yang suputra itu, karena dia mengikuti gurunya, karena dia mengikuti aturan gurunya, maka lahirlah anak yang suputra. Kalau tidak melanggar gurunya dia, maka lahirlah itu tadi anak yang tidak diinginkan. Kaidah metrumnya, jadi itu Bapak Ibu yang penting guru lagu itu simul anak tadi werte saya kira tidak penting ya, jadi nanti kita teoritis baca saja kita supaya saya cepat ya. Kalau ini saya kasih sebenarnya kuliahnya 1 semester gitu, karena saya dikejar kan harus gitu. Jadi kalau ini kuliahnya 1 semester ini, jadi ya Gana apa itu dari sebelah ini ada pola-pola ya, yang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, yang penting saya akan carikan sekarang contohnya ya jadi di mana nih biar kita cepat ingin tahu. Nah, cara pembinaannya dulu saya kasih sekilas Bapak Ibu. Jadi mau ke kawin itu boleh sih sendiri, tapi sebaiknya cari pasangannya. Jadi anak-anak karena ini segera dalam rangka musyawarah misalnya, jadi coba anak-anak dipasang-pasang dulu gitu kira-kira, dipasang-pasangkan. Nah ini satu sebagai pembaca, satu sebagai penembang. Seperti kemarin supaya diatur, dilatih anak-anak sejak awal, tata luluhnya diatur ya, tata tanganannya diatur ya. Di samping memang tata busanya diatur dulu dia. Penerjemahnya duduk di mana, pembacanya duduk di mana. Jadi pembaca ada di sebelah kiri, penerjemahnya di sebelah kanan. Jadi tidak lurus Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu memasang pesertanya tidak begini, begitu dia. Ya. Pembacanya yang menghadap penonton, penegasnya miring dikit. Ya. Tidak lurus begini Bapak Ibu, perhatikan. Kenapa tidak lurus begini? Karena dikit penerjemah ini kan dia kedua akan melihat. Harus dia bisa melirik ini, memberi kode dan ini ke penonton. Sehingga dia tidak pas sekali begini. Saya dengan gowajib, maka saya agak ke situ, ke sini dikit gowajibnya menghadap ke situ, saya posisinya seperti ini. Kita kira-kira. Sehingga saya gampang mempersilahkan maupun kalau diperhatikan. Jangan dilurus. Diketak terlulur. Kemudian mengatur suara, ya sama seperti kemarin sloka. Kebetulan yang dilatih hari ini semuanya sekarang tataran suaranya pada angkus prana. Jadi kita latih anak-anak dengan angkus prana. Makanya kekawin itu mulai di remaja. Tidak ada kekawin anak-anak, tidak ada kekawin anak. Jadi remaja, karena di remaja itu sudah dianggap suaranya ngangkus prana. Jadi seperti itu, berubah suaranya, dia sudah mulai kepada keangkus di pangkal lidah. Kemudian cara mengatur tinggi rendah dan mengolah nafas itu latih. Seperti kemarin kita lihat dulu potensi anak-anak ini nafasnya panjang apa pendek, kemampuan olah vokalnya seperti apa, dengerin dulu. Nanti baru kita ngaturnya, kalau seperti ini potensinya, entar tekniknya seperti ini gitu. Jadi kita menyesuaikan potensi yang kita bina ini, sama seperti saya sekarang dengan Bapak, saya harus melihat potensi Bapak dulu. Nggak bisa saya mengukur Bapak Ibu sama dengan diri saya, susah, nggak nyambung nanti. Oh ini saya harus belajar dari sini, mulai dari sini. Latihannya seperti itu, jadi itu olah nafas dan olah ini. Ini perhatikan ya, keserasian antara pembaca dengan penerjemah. Kemarin yang sudah berikan contoh, ketika kalau wakil seperti apa, itu saya baca terjemahnya seperti apa. Nah, jadi harus ada keserasian di situ ya. Nah,
Yang sama sekali lagi yang tidak boleh dilanggar adalah guru lagu. Jadi Bapak Ibu yang suka YouTuber, kan satu-satunya cara mencari sumber kan di sini. YouTube. Nah, sekarang Bapak Ibu dapat pelatihan. Nanti saat pulang dari sini atau nanti ke ruangan, coba cari YouTube sendiri. Nah, carilah para penembang wiramo yang ada di YouTube itu, cocokkan dengan teorinya, mana yang juara, ada yang juari gitu. Jadi bisa nanti kita lihat di situ. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini Kembang Rajani kesukaannya para ibu-ibu. Ini menjadi pasangan dewasa putri. Jadi dalam usaha dharma kita tingkat nasional, pasangan wajib dewasa putri. Ya, jadi teorinya tadi ini yang tanda-tanda ini UU ini adalah lagu. Yang tanda strip ini itu adalah guru. Angka 17 ini werta namanya Bapak Ibu. Werta, jumlah suku kata. Kalau ini UU 3333 ini namanya gana tadi. Ya. Sedangkan pola-polanya ini itu disebut matra. Jika berubah angkanya, jika berubah polanya nih, maka nama metronya berubah. Itu Bapak Ibu. Jika salah Bapak membaca di sini yang karena lagu, Bapak baca guru, nama wiramonya berubah. Itu resikonya. Jadi kalau Bapak misalnya ini kan karena lagu nih, lagu 4 lagu, 1 kata data, mu, itu lagu semua. Nah kalau Bapak, andai kan Bapak lagukan karena mendengar siu Mbah YouTube, jadi karena mendengar si Mbah YouTube, lalu Bapak Ibu gurukan ini salah satu dari lagu itu, maka berubahlah namanya. Jadi berubah nama tembangan, bukan rajanya. Itu sebenarnya. Maka jurinya gampang. Sang sudah melanggar, guru coret aja, biar suaranya bagus. Seperti saya katakan, yang juara itu yang baik dan benar. Jadi baik, misalnya yang lazim Bapak dengar pasti begini. Pada temulah dari ngapui, kan itu lah. Yang biasa kan dengarnya gitu tak? Nah itu sudah berapa kali salah itu? Kadang tak benar lu no. Berapa kali salah itu? Mungkin baik Bapak Ibu, baik. Tapi berapa kali nguyak guru tuh bayang gurunya diuyak. Punya lidah guru ini. Itu tidak konsisten ya. Jadi kita coba dengarkan yang berikan. Coba buka YouTube, pasti ketemu itu. Pada mulai dari berapa kali udah itu salah. Ya. Terus yang benar gimana? Nah, yang benarnya gimana sekarang? Udah tahu teorinya dah? Jadi kita hanya nembang di hitam-hitamnya saja Bapak Ibu. Nah, ya kalau di aksara Balinya ya tadi itu yang ada tanda-tandanya ini dan seterusnya. Nah sekarang yang hitamnya saja, berarti Bapak Ibu hanya nembang di sini aja, hanya cuma ada 4 kok. Lat, kang, pur, lah. Hanya 4 boleh nembang Pak. Hanya 4 suku kata boleh mengubah nada. Gitu. Ditulis Prof, tulis. Amon izin Jogja, tadi kan ya. Ya, tulis Prof.
Ya, silakan. Inggih wawan ini bisa. Pada temula Rika yang lain dengarkan ya, catatannya tadi. Mana guru katanya. Terus Pak, dengarkan. Bisa dilihat di teksnya. Mana guru, mana lagu. Adai. Gaya Ya, tepuk tangan. Ya. Baik. Benar. Salah. Tidak ngerti. Ada ngerti. Itu yang terakhir. Iya. Tadi punya teorinya udah tahu ya. Teorinya sudah ya. Nah, tadi kan. Pak Prof sudah nembak itu. Karena kan selama ini belajar dari barang kalau tidak ada dari Mbah itu tadi, Mbah itu. Sudah baik. Nah itu kata boleh sudah. Tinggal sekarang membenarkan. Sudah baik, tinggal membenarkan. Di mana? Pertama, ini master baris kawin. Jadi kalau baris kawitan itu nadanya tinggi dikit Prof. Pada tekan ada sedikit nikah bahasa nada dasar pengulang. Jadi dia tinggikan. Pada temula itu misalnya. Nah sekarang kan cuma ri itu kan nggak guru, jalan aja. Rika karena lagu, kalau lagu di jalan kita nggak usah repot-repot kata Gus Dur gitu ya. Ada lagu lagi guru sekarang. Lagu dah
muro. Nah gitu. Apa enggak? Gampang. Jangan repot-repot menang di luar guru. Jadi bisa dengarkan, coba dengarkan suara saya, lihat teks. Pada temu jalan di jalan jalan di muro. Iya. Sana nggak sulit, iramanya tetap, versinya boleh. Boleh versinya macam-macam. Karena kalau kita mau irama itu ada dengan versi renang. Prof tadi menggunakan lalite namanya Prof. Kalau saya kurang suka itu. Kalau lalite itu apa ya? Terlalu mochi. Kemudian segi kerangkasnya minta nih, nunggu. Nggak suka dia. Mana gemerannya. Mau tanya? Monggo. Saya kan dari di desa gitu. Yang ajari mengetahui ada irama saya yang nyanyikan tadi itu disebut ranjani. Ya betul. Tapi kalau yang tadi itu ya yang Pak Prof ya ini datang itu bukan Mando Malon. Sama dengan Mando Malon sama dengan ranjani Pak Prof. bukan Tidak. Apa Len Raos nih gitu. Jadi Ranjani itu punya dua nama. Mandemalon itu angin yang berhembus pelan. Rajani itu artinya malam. Gitu. Jadi sama kan? Sejuk kan? Jadi sejuk. Sehingga iramanya kalau kita di Tabanan, Gianyar, Buleleng, di Merano menerjemahkan sejuk itu ya itu tadi. Nanti malah panjang-panjang juga boleh. Misalnya pada temula boleh aja, siapa sih melarang? Karena itu di guru Republika ingat gurunya. Boleh. Ya. Terus silakan aja. Ya, namanya juga Bandung Malam kok. Kan malam-malam. Gitu. Tapi jangan sembarangan. Karena irama itu kan menyeret kita untuk keluar dari lagu. Guru lagu. Kadang di orang loncat di jauh tadi ya enggak boleh. Jadi ini kan kata ya
Sekarang ciri ada di sana berhenti dari dalam kandilah di lidah apinya itu menjadi daun gitu. Kukus jalan sari itu dia. Enak kan? Ibu-ibu tuh sukanya yang manunggalan itu stuk ini gitu ya. Kenapa? Karena ibu-ibu suka di stuk gitu. Jadi cirinya adalah di sini. Makanya jangan dulu kemakan ya sari salah begitu. Ya. Dari dalam berhenti nafas kukus jalan nafas sari. Jadi Bapak Ibu nggak boleh nemang nisa itu karena lagu dong. Ingat asal lagu jalan aja deh, nggak usah repot-repot. Yang sari kalau sudah ringan boleh panjang karena dia akar bulu karet. Silakan. Nah, itu teknik membirama. Jadi Bapak Ibu yang saya katakan, Bapak Ibu kan sering terjebak itu di situ. Misalnya ini kode kemulan, ri-nya ini menjebak biasanya Bapak Ibu. Yang seperti tadi misalnya tadi di YouTube itu ya begitu ya. Apalagi dari depan dia lemah. Pada bulan kemana aja lunting aja kita magending genam aja emang enak didengar magendeng kan rikan aku ini bisa lah iramanya tetap dong aku pulangnya tapi salah bilang dia belum tetap temannya guru lagunya punya nah itu namanya benar gitu hati-hati makanya gitu. Sekarang udah tahu yang lain benar jadi nggak usah nyanyi di luar lagu cukup di dulu silakan versinya silakan. Kalau tadi misalnya Tabanan itu atau Gianyar itu begitu. Itu ciri Gianyar itu Bangli sama Tabanan. Kalau Jembrana sama Brewek
gelunggung jangan begitu, nggak mau dia. Lain gelunggung. Kalau gelunggung lain dia. Apa? Temunya pakai tangan. Engke bro, lanjut bro. Gelunggung. Monggo silakan. Kalau udah sering cacatin, jangan saling mencela. Jangan benar. Ya, yang benarnya itu gurunya ada itu. Asal benar guru bacanya pasti benar. Nah sekarang ada juga yang membaca dengan seronca. Pada temulan rika silakan aja, nggak apa-apa. Jadi makanya tadi saya katakan mau Jawanya memangnya kayak piano, monggo. Silakan. Silakan. Tetapi ingat, kan Bapak Ibu sudah bisa catat kan tadi. Kalau saya bacakan seperti tadi misalnya wirat. Kan jelas juga guru dah. Kan dia tidak melanggar gitu. Gak melanggar guru dia. Atau yang membaca begini. Gak apa-apa. Kan bebas kan? Gak usah takut-takut belajar wirang itu. Tetapi asal jangan. Nah ini asal jangannya. Wirat, boyo, lalito boyo, seroncong tidong, itu yang repot. Dalih-dalih saya pakai seroncong Pak Prof, mana seroncongnya? Seroncong nggak jelas, wirat apa? Wirat nggak jelas, lalito nggak jelas, maksud saya gitu. Misalnya Bapak baca gini. Rika. Nah ini campuran namanya capcay itu. Capcay itu. Sempat mendengar, coba baca. Pada temulan. Kan selanjutnya juga semua dilalui Rika ngabui. Capcay namanya, campur janawar. Telinganya juga kenal. Ini kan gak ada ya. Jurinya tahu ini. Jadi pilih salah satu aja. Biasanya umum itu senang yang lari itu, yang manis-manis tadi kira-kira. Ya yang dua ini kurang laku untuk masyarakat ini. Oke, siapa mau nyoba sekarang udah tahu dia ini. Siapa mau nyoba yang sudah tahu dia ini? Ayo, gimana? Ayo silakan. Yang mau nyoba silakan. Coba yang segera. Amporo di Tiana baru juari nih. Ya itu penting. Juari dulu baru jadi juara pasti. Pada temulan Rika Abur Bila
Jangan depan kerja karena komando itu harus turun Pak. Memang ini iramanya mirip antara Dila dengan Kemahan itu mirip. Dadi harus turun. Kalau bapak lagi Mahania Sari awit namanya Pak. Mulai lagi dulu. Damahania Sari. Ini cara melatihnya. Cara melatihnya yang baru Pak. Aman? Ya, itu sudah mulai. Silakan lagi. Yang coba. Nggih terus. Oh, nggih terus. Nggih terus Prof, terus. Boleh. Bantu mic-nya, Mas. Boleh. Pak. Mas. Dibaca satu lagi, Mas. Jadi gini. Itu ada 3 cara dengan cara wirat, bukan wiramo wirat Pak, rennya irnya. Sehingga kita nanti di mana dia ketika tadi lalite, seronce, wirat, di mana dia ketemu di rai 3 Pak. Jadi rai 3 yang boleh menggunakan 3 rang sekaligus, betul kan? Noto tidak song Prabu Gumonti tujar des ong marut sudah. Berarti dia ngawin dengan Wira. Sekarang dia pakai nalite. Siramanglah waduh nalite waradeng taman ko iwijonaki seronce dia. Hanya 3 itu saja yang boleh, yang lain nggak boleh. Makanya disebut rai 3. Tadi yang mencoba Sardule untuk garis pertamanya kok. Kalau Sardule nggak bisa Pak, Sardule sendiri. Jadi hanya reng yang kamu sendiri itu basante, Sardule, win ada kemudian ada 3 itu saja.
Wonten bensin. batasannya. Batasan. Nggih matur suwun. Kalau untuk yang niki nggih baca. Karena kita boleh kok membaca dengan versi ya. Boleh. Jangan takut sukanya lalita oke. Karena suara saya kayak kawiran dong pakai kiran aja. Tapi itu kalau sudah akhir ya. Tapi kalau belajar jangan ketiganya diambil kali menangkap dulu kedua yang ya. Ambil satu aja. Yang mana dulu? Lalita boleh. Ada yang boleh umum tuh lalita. Silakan. Ada lagi silakan. Oh ini. Oh ya. Oke. Ini kan udah terus. Pak, Om Swastiastu nih Pak. Sebaiknya direkam atau bagaimana? Karena kita nanti ke daerah, di sini mungkin bisa, setelah ke daerah kita bisa lupa. Iya, nanti dia Biar sama nanti. Iya. Enak direkam ya. Iya, nanti Lalita ya. Panitia nanti siapkan ya video. Oke. Sebelum akhiri. Bapak Ibu dulu latihan. Ya, silakan. Semua. Oke, mari kita. Pak dari mana? Om Swastiastu. Swastiastu dulu. Satu. Sami boleh Pak. Masih ada hal yang perlu dilurus. Pertama nih gini, Pak, aku udah kena Pak, mereka pun guru dia. Pada mereka guru nyalut Pak. Pada jadi kena aja semua. Pada tamu sepanjang-panjangnya boleh. Pada temulat Rika, kamu melakukan nyebrin deh. Jalan aja. Pada temu pada temulat Rika di sana baru boleh bekal ya. Jangan diubah. Kata mapi model ya. Iya. Padam
Oh, 1, 2, 3, ya. Dalam satu hari cuma 4 Pak. Bisa kan? Pasti itu lagi mulia nih kan? Artinya apa? Ya kalau Bapak Ibu nanti membina seperti itu, kan begitu. Binpok, supaya gitu bersertanya. Binpok gitu. Ibu bujang dasar tiket mau makan menunggu nih gitu. Jadi seperti itu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang mau tanya terkait masalah tanda-tanda baca gitu. Di dalam tanda-tanda baca baik di Dewan Nagari
huruf Bali atau Jawa itu kan ada perbedaan antara T dan T, D dan D, B dan B, dan lain sebagainya. Tatkala ini dilantunkan baik di dalam sloka ataupun semuanya sendiri, nah apakah perbedaan pengucapan huruf-huruf yang nanti ditandai dengan tanda akritik itu juga menjadi unsur penilaian atau gimana? Baik, jadi ini di dalam aksara Sanskerta itu ada 26 fonem ya, lalu dari 26 kita di Jawa bisa 20, di Bali jadi 18. Artinya apa? Kita nggak bisa loh semuanya melafalkan itu. Sanskerta 26, Jawa jadi 20, kok menancarakannya kira 20, Bali menancarakannya 18. Artinya ada fonem yang kita tidak bisa lafalkan, maduana yang cara Bali. Sehingga di dalam pembacaan itu untuk tanda-tanda talawiyah atau murdania itu wianjana tidak dibedakan, lolos gratis. Nanti kalau saya bicara misalnya bodoh, awal-awal sih bisa ya, pada gitu nggak apa-apa. Karena plekutus di 18 udah nggak ada di bawah, di Bali nggak ada, Pak. Kalau ya nggak ada. Makanya disebut madu gitu di 18 saja. Itu dari lafal kita. Sama juga bahasa Inggris kan begitu. Coba satu huruf kok bisa bacanya I. Coba satu huruf I, I. Nah itu juga bahasa kira-kira. Jadi nggak usah takut. Misalnya Pak Pelepotan bisa memetik dengan tertawa tokoh ini, akan tergantian. Kayak aku sate, wakil mereka Bali orang sate. Coba benar-benar orang sate itu Pak Bali liapung di sate. Oh Bali nih. Kali makek Pak ya. Jadi enggak. Jadi tanda-tanda fonem murdania talawiyah itu palakal ya saya. Tidak. Tetapi aksara suaranya yang tanda diakritik dirga itu harus Pak. Ya. Kenapa harus? Karena dikeburu. Kalau tadi aksara mati yang bisa dilakukan, artinya bisa tidak harus pas gitu ya. Tapi kalau vokalnya aksara suara atau vokal atau aksara hidupnya itu boleh dilanggar karena dia penanda guru. Jelas Pak? Jangan takut. Nanti misalnya ada terletik, mana ini ada. Kalau di sini tidak ada kebetulan ya. Kata mafia ini. Itu bisa. Kalau dibalik sama itu Bu. Tel sama. Sate. Wow. Iya, nanti Pak, ini karena keterbatasan waktu ya, mungkin beliau juga akan segera terbang. Kita minta contoh dengan wirama ini menggunakan satu dengan menggunakan rem sojo, irama yang sama menggunakan rem ladite, dan irama yang sama juga menggunakan sembilan kita rekam ke bekal kita. Ya, karena keterbatasan waktu tiba-tiba beliau itu akan terbang nanti gitu loh. Ya, gini. Maaf ini loh. Sebaiknya kalau belajar itu satu Pak. Artinya gini Prof, ya kita bisa membedakan. Iya. Karena diganggu biasanya kalau kita belajar itu kan seperti hari ini nih ya. Kita bikin seloka, baca palawakil, baca wiramo, bersih mereka bakat. Betul kan? Akhirnya tiga-tiganya nggak dapat. Nggak bisa dipungkiri kalau niat pasti Pak. Saya belajar itu lama sekali Pak. Untuk 3 itu lama sekali. Tidak semua juga pembina bisa tinggal itu sekalian. Gitu. Makanya sekarang coba saya tes Lokoy sekarang misalnya. Belum kan? Kalau wakilnya juga belum kayaknya nih. Canggung. Diki juga belum. Makanya saya katakan satu aja gitu ya. Nanti saya tanya kabel aja tiang saya akan kirimin gitu. Asal makan kalau bisa. Saya merasa berdosa loh kalau mengasihnya semua. Tidak dapat
mau kejang sih ada ini. Konten S2 mau kejang MSI kejang seminut gitu ya. Nanti sini masih gitu. Kita tuh mendengar Iya, namanya itu. Maksudnya betul. Maksud Bapak bagus itu. Maksud bagus. Saya ngerti maksudnya. Tapi kadang-kadang diganggu itu. Pasti diganggu Pak. Saya begitu pengalaman kan saya bisa beritahu. Mau kejangkat lagi belajar cepok gitu. Kalau satu ini saya salah gitu. Saya tidak mau ulang kesalahan saya kepada orang lain. Silakan, dokumen gitu. Kadang-kadang kan kita ingin yang cepat. Jadi bos ini kan kembali ke masa muda. Betul. Jadi yang Jember berarti buat siapa? Dari Malang ke Jember, Ya. Malang ke Banyuwangi gitu. Iya. Barangkali nanti di mobil biar bisa diulang-ulang. Iya. Jadi sehingga Sudah sekarang saya mau melakukan Pak. Tadi ibunya juga sudah minta. Jadi Bapak Malijebos kasih contoh direkam, Iya. langsung gitu. Ya. Nah, gitu. Permintaan Bapak-bapak sebenarnya dibeli. Betul. Cuma satu nih. Saya tidak mau lagi. Kalau bukan satu. Kalau satu. Kita kawin satu. Tetapi pada saat sini nanti saya salah itu. Ya, saya tagih loh. Saya tuntut itu. Karena saya memberi kan. Ya gitu. Oke, bagus. Semangat Bapak bagus. Iya. Kita rekam ya. Siapa yang rekam? Niko bertanya dulu, silakan. Saya bertanya, saya nggak mau ikannya, tapi saya mau pancingnya ini. Pak, pertanyaan singkat ya karena waktu Pak. Ini saya mau tanya kapan guru Reswo, kapan guru Dirke, kapan guru Pluto. Iya. Oke. Sampun. Guru Reswo, guru pendek. Sekali aja berulang katanya. Guru Madi Dirga 2 kali. Guru 3 kali. Itu kira-kira. Oke. Kita lihat sekarang. Bapak mau pakai guru apa itu? Yang murah itu? Kan tergantung Bapak saya nggak kuat loh nama saya pas waktu saya pakai Reswo aja lah. Reswo. Boleh kan? Saya pakai Dirga Pak karena saya udah dikit-dikit. Dirga. Wah saya enggak. Cukup kok pakai Dirga aja. Ya, gitu. Tergantung potensi Bapak, potensinya begini. Kalau saya paksa Bapak tadi itu bagaimana sih Bapak? Saya boleh. Tadi teorinya pelan-pelan kan tadi gimana dia memberitahu? Rika itu cara Bapak belajar itu. Jangan langsung Rika bisa. Kalau sudah hebat, oke. Kalau bapaknya udah tidak masalah. Tapi jangan anak digituin. Rika pasti bisa. Bapak apa gitu kan? Ya. Oke. Mau sekarang apa? Saya mau tanya masalah penilaian. Ini. Kalau dalam membaca ataupun dalam itu kadang-kadang kan kita dalam satu sloka itu ada beberapa guru atau ada beberapa suku kata. Itu kan kita nilai Rob. Iya. Nah, misalnya kalau Bhagavad Gita itu rata-rata 32 suku kata atau beberapa guru. Nah, begitu dia satu saja salah gurunya, apakah kita coret, kita anggap dia salah atau bagaimana? Tetap salah Pak. Semua satu salahnya gitu. Nah ya, artinya nilai kemarin kan ring nilai antara 70 sampai 74. Dia salah satu, berarti kan biasanya kita kelompokkan. Kalau dia salah 1 sampai 5 kita kurangi 1. Begitu lah, begitu Pak. Iya. Oh ya, berarti benar. Kalau yang ada salah tetap disalahkan Pak. Ya, Jangan diampuni dia. Cuma tetap disalahkan tapi kan skornya. Ya, skor. Patut gitu. Roster ya betul. Karena itu kadang-kadang
Kita confuse juri ini salah mes itu masa langsung disalahkan kan? Disalahkan langsung tetapi nilainya dikurangi. Jadi ada di kelas permanennya. Oke, siap. Kalau sekian sampai sekian, nilai sekian. Oke, sukses. Pasti saya. Oke. Rekan lain? Sudah ya? Waktu tinggi sampun, Rod. Oh ya, ampura, Bapak Ibu, saya sudah merekam semua. Jangan dimintain pelatihnya. Nanti saya akan bukan, nanti saya dirubah dulu ke YouTube. Saya akan share di YouTube. Silahkan nanti lihat. Materi 1, 2, 3 semuanya ada di sini. Ya, nanti saya akan share. Saya olah dulu di YouTube, nanti baru saya share ya. Kasihan propnya. Mantap ya. Sudah saya rekam semua kok. Iya. Ya. Jadi sampai teknisnya ya. Karena Bapak Ibu ini pembina, ingat EOT. Apa? EOT bukan KTT gitu ya. Bapak ini pembina, calon-calon pembina, makanya sampai teknik membinanya ya. Jadi ada tekniknya. Seperti tadi bagaimana harus melakukan supaya kita tidak keluar dari guru. Bagaimana yang mudah ditemankan. Jadi jangan langsung pada mulat rika seperti itu caranya. Di kadang-kadang Bapak dijebak itu nggak salah itu ya. Oke, ampun. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut ya sudah ya. Bagaimana Bu Endang?